Ini adalah bahan isinya. Ini bawang putih cincang, kemudian bawang bombay yang diiris-iris. Ini adalah isinya seperempat sendok teh garam, gula pasir dan kaldu instan, dan di sebelahnya adalah setengah sendok teh bumbu kari. Seperti itu biasa adalah ladanya. Kemudian ini adalah wortel yang dipotong dadu dan ayam yang sudah dicincang atau digiling. Tuang minyak secukupnya, kita akan menumis bumbunya dulu. Kita masukkan 2 macam bawang putih dan bawang bombaynya. Kita tumis sampai wangi. Setelah kedua bawang ini layu, betul-betul matang sehingga tidak bau bawang mentah, kemudian berikutnya adalah kita masukkan ayamnya. Kita masukkan ayamnya sampai si ayam berubah warna seperti ini. Kemudian juga masukkan wortelnya. Dan air supaya wortel dan ayamnya matang. Kita masak sampai airnya tinggal sedikit. Nanti akan kita masukkan bumbu yang lainnya. Oh ya, sebelum yang lainnya kita masukkan dulu ladanya. Ladanya kurang lebih setengah sendok teh. Kita masukkan bumbu karinya. Setelah airnya menyusut, kita masukkan 3 macam bumbu. Ini adalah garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Masing-masing jumlahnya seperempat sendok teh. Kita pertama membuat kari pap ini untuk kelas 10. Ini adalah kulitnya kan terdiri dari kulit A dan kulit B. Kita buat dulu kulitannya. 300 gram tepung terigu. Ini bukan tepung terigu yang tinggi ya, tapi tepung terigu yang all purpose, artinya yang bisa digunakan untuk jenis hidangan apapun. Kemudian kita tambahkan garamnya. Garamnya kira-kira aja, yaitu sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Kemudian juga gulanya, kurang lebih gulanya 1 sendok makan. Jadi ibu perlukan kurang lebih 2 ini ya. Ini kebetulan ada yang kemasan aja, jadi supaya nggak ini semut, kurang lebih 2. Nah, nanti kita masukkan cairannya berupa minyak dan air hangatnya perlahan-lahan. Oke, kita aduk dulu. Kita masukkan minyaknya dulu. Minyaknya kurang lebih 85 ml ya. Sedikit-sedikit. Setiap pembuatan kue apapun
kita lihat air sekian bukan berarti dimasukkan semuanya, karena walaupun ukurannya sama, kalau teknik memasukkannya beda maka hasilnya akan berbeda. Ini air hangatnya juga dikit-dikit. Sampai nanti adonan tercampur dan kalis. Kenapa airnya harus hangat? Karena tadi ada minyak supaya mudah tercampur. Airnya kurang lebih 115 ml. Kita naikkan sampai nanti adonan kalis. Adonan ini pun setelah mengalami proses pengadukan, sehingga adonan ini perlu diistirahatkan dulu. Kita istirahatkan kurang lebih 10 menit, ditutup dengan plastik wrap, kemudian kita simpan di chiller, yaitu di rak di kulkas ya, bukan di freezer, tapi cukup di chiller di raknya. Diistirahatkan kurang lebih 15 menit. Adonan kari pap yang kedua, adalah adonan ini lebih banyak lemaknya dari margarin. Kebetulan karena di rumah nggak ada margarin, persediaan margarin, jadi adanya persediaan butter, jadi ibu bunda pakai butter. Tapi kalian boleh pakai margarin. 120 gram terigu kita masukkan. Kemudian 95 gram butter, masukkan. Sampai tercampur. Sampai nanti tercampur. Untuk adonan kari pap yang kedua cukup hanya sampai seperti ini saja, karena ini banyak mengandung margarin sehingga tidak bisa sampai kalis betul. Cukup seperti ini. Adonan ini pun perlu diistirahatkan dan tetap ditutup dengan plastik wrap. Fungsinya untuk apa sih? Tidak dimasukkan ke dalam chiller ya, khusus untuk adonan yang kedua. Untuk apa ditutup pakai plastik wrap? Supaya tidak kering, karena ini banyak mengandung lemak ya. Supaya tidak kering, kita tutup dengan plastik wrap dan kita simpan di suhu ruang, artinya di tempat biasa aja. Tidak perlu dimasukkan ke dalam chiller untuk yang adonan kedua ini. Kenapa? Karena ini banyak mengandung lemaknya, khawatir nanti akan malah membeku dan sulit untuk digiling. Jadi ini disimpan di suhu ruang biasa saja, diistirahatkan. Oke, kita tunggu nanti sampai 10 menit baru kita akan olah. Nah, saat ini kita akan membuat proses kulit kari papnya. Kita keluarkan dulu yang tadi sudah diistirahatkan dari chiller. Nanti akan kita gilas, kemudian akan kita masukkan bagian B-nya.
buat sekarang kulitnya. Ini tadi setelah bolak-balik ini kurang lebih seperti ini. Kita lihat sama-sama, di sini kelihatan sekali layernya, walaupun tidak nyata tapi tipis-tipis kelihatan layernya. Nah, inilah yang nantinya hasil pada curry puff tersebut berlapis-lapis. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dipotong-potong, nanti baru kita pipihkan seperti ini. Oke, dipipihkan seperti ini. Proses pembuatannya memang lama ya, tapi hasilnya renyah, enak, sesuai lah dengan prosesnya yang lama. Supaya lebih ini, Bunda tambahin telur di dalam. Kemudian bersihkan, ini ditutup. Nah, kemudian kita rapihkan ujung-ujungnya, sama seperti kalau kalian membuat pastel, mungkin di rumah pernah bikin pastel dengan mamahnya. Setelah ditutupkan begini, baru ujungnya kita pelintir rapi-rapi. Oke. Ya, kelihatan layarnya ya. Ini seperti biasa untuk bikin pelintirannya, di ujungnya cubit tekuk, 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 cubit tekuk sampai habis. Nah, lakukan ini sampai selesai. Oke. Ya, kita goreng. Setelah seperti ini, kita bentuk seperti ini, kemudian kita goreng. Apinya tidak perlu besar-besar dan minyaknya juga dimulai jangan minyak yang panas, sedang aja. Sambil kita siram-siram. Jika kalian di rumah memiliki air fryer, bisa menggunakan air fryer. Layernya akan terlihat kalau kalian yang punya air fryer di rumah mau pakai air fryer silahkan, karena nanti justru layernya akan terlihat.